Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 18612070. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan judul Lingkungan dan Pembangunan. Lingkungan hidup. Pendahuluan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Di samping itu, masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak dapat kesemuanya itu merupakan bagian dari lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terdapat 3 unsur lingkungan, yaitu pertama biotik, unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad renik lainnya. Kedua, abiotik, yaitu segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain sebagainya. Ketiga, sosial budaya, unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. 2. Tujuan pemanfaatan lingkungan hidup. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan sebagai berikut. A. Tercapainya keselarasan, keserisian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. B. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. C. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. D. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. E. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. F. Terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Manfaat lingkungan bagi kehidupan. Secara umum, beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia antara lain sebagai berikut. 1. Ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. 2. Tanah dapat dijadikan area lahan untuk kegiatan ekonomi, seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan aktivitas sosial lainnya. 3. Unsur udara atau oksigen sangat bermanfaat untuk bernafas, manusia, dan hewan. 4. Komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia. 5. Sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 6. Mikroorganisme atau jasad renik sangat berperan dalam proses penguraian sisa-sisa jasad hidup yang telah mati sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai makhluk hidup, tetapi hancur dan kembali menjadi unsur tanah. 7. Air merupakan kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air, mustahil akan terdapat bentuk-bentuk kehidupan di bumi ini. 4. Fungsi lingkungan hidup bagi manusia. 1. Sebagai tempat bertahan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu tempat di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. 2. Sebagai tempat untuk bersosialisasi. Lingkungan hidup menjadi tempat yang strategis bagi manusia untuk menciptakan tempat tinggal yang baik di mana dalam satu lingkungan tersebut terdiri dari kumpulan manusia yang hidup saling berdampingan, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. 3. Sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Banyak sekali kekayaan alam yang terkandung dalam lingkungan hidup, seperti keberadaan barang-barang tambang. Selain barang-barang tambang tersebut, ketersediaan hewan dan tumbuhan juga ikut mendukung perekonomian manusia. 4. Tempat untuk mendapatkan hiburan. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali menyediakan sarana maupun prasarana guna mencukupi kebutuhan tersebut, seperti dengan adanya danau, gunung-gunung, taman, peternakan, dan pantai. 5. Sebagai sarana edukasi. Lingkungan hidup juga menyediakan sarana pembelajaran bagi manusia di mana kita bisa melakukan hal-hal untuk menambah wawasan kita, seperti dengan mengadakan penelitian lingkungan, studi, dan lain sebagainya.
Pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan berkurang atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. 2. Upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan dapat diketahui melalui indikator ekonomi, indikator kualitas hidup, dan indikator gabungan. Dampak negatif pada umumnya ditandai dengan kerusakan lahan, seperti pengundulan hutan, penggeseran lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Walaupun pembangunan kita perlukan untuk mengatasi banyak kendala termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan pembangunan dapat menimbulkan dampak negatif. Beberapa contoh tentang dampak negatif pembangunan berkelanjutan antara lain, banyak pengembangan sumber daya air telah menimbulkan masalah kesehatan. Masalah itu timbul karena pembangunan tersebut dalam menciptakan habitat baru atau memperbaiki habitat yang ada bagai vektor penyakit, antara lain banyak jenis nyamuk yang menjadi vektor penyakit malaria, demam berdarah, dan lain sebagainya. Pencemaran udara oleh mobil banyak terdapat di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Bank Dunia memperkirakan untuk Jakarta saja pencemaran udara telah menyebabkan kerugian terhadap kesehatan yang untuk tahun 2006 diperkirakan sebesar 625 juta US dollar. Pencemaran oleh limbah industri makin banyak diberikan di banyak daerah karena kerusakan tata guna lahan dan tata air tersebut, laju erosi, dan frekuensi. Beberapa jenis pencemaran terhadap lingkungan akan dijelaskan sebagai berikut. Pencemaran tanah. A. Pembuangan ampas kimia dan plastik bekas pembungkus serta botol bekas. B. Buangan zat-zat atau barang yang tidak terlarut dalam air. C. Pertanian dengan pemakaian pestisida yang berlebihan. Pencemaran air. Pencemaran air dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan membahayakan makhluk hidup. Penyebab terjadi pencemaran air adalah sampah yang tidak membusuk seperti plastik dan karet, limbah industri, sisa pupuk dari usaha pertanian, dan tumpahan minyak dari kapal tanker. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh gas buang yang dihasilkan oleh proses produksi seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan hasil aktivitas rumah tangga sehingga secara fisik dan kimia melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Hal ini akan membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk lainnya. Beberapa contoh tentang dampak positif pembangunan berkelanjutan. 1. Menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. 2. Perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Perindustrian pembesar kegunaan bahan mentah. 4. Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. 5. Mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. 6. Dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Komponen-komponen lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi komponen benda-benda hidup biotik dan komponen benda-benda mati abiotik. Termasuk ke dalam komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah udara, tanah, dan air. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik membentuk
satu kesatuan atau tatanan yang disebut ekosistem, sehingga lingkungan hidup sering pula disamakan dengan ekosistem. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Aktivitas pembangunan secara umum dapat menimbulkan dampak pada lingkungan. Dampak ini bisa positif atau pun negatif. Dampak positif akan menguntungkan pembangunan nasional, sementara dampak negatif menimbulkan resiko bagi lingkungan. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya tampilkan. Jikalau ada kurang dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.